warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Agustin, Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi internasional yang berjudul Sistem Akuntansi Perancis dan Sistem Akuntansi Jerman. Di sini untuk sistem akuntansi Prancis, yaitu penduduk utama penyerangan akuntansi nasional di dunia, Kementerian Ekonomi Nasional menyetujui Plan Komplet General atau Kode Akuntansi Nasional resmi yang pertama pada bulan September 1947. Revisi kode tersebut dilakukan pada tahun 1957. Revisi selanjutnya terjadi pada tahun 1982 berdasarkan Direktif keempat Uni Eropa. Pada tahun 1986, rencana tersebut diperluas untuk melakukan ketentuan pada Direktif ke-7 UE terhadap laporan keuangan konsolidasi dan direvisi lebih lanjut pada tahun 1999. Untuk isi Plan Komplet General atau Kode Akuntansi Nasional yang pertama ada tujuan dan prinsip akuntansi serta pelaporan keuangan. Yang kedua, divisi aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham, pendapatan dan benang. Yang ketiga, aturan pengakuan dan penilaian. Yang keempat, daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaan dan ketentuan tata buku lain. Yang kelima, contoh laporan keuangan. Di sini ada 5 organisasi utama yang terlibat dalam proses penempatan standar di Prancis. Yang pertama ada Badan Akuntansi Nasional, kedua Komite Regulasi Akuntansi, Ikatan Akuntansi Publik, Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional. Untuk pelaporan keuangan dalam perusahaan Prancis, yang pertama ada neraca, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, laporan direktur, dan yang terakhir laporan auditor. Ada ciri utama pelaporan di Prancis adalah ketentuan mengenai pengungkapan catatan kaki yang ekstensif dan detail, yang meliputi yaitu penjelasan mengenai aturan pengukuran yang diberlakukan, contoh kebijakan akuntansi. Selanjutnya, perlakuan akuntansi untuk pos-pos dalam mata uang asing, laporan perubahan aktiva tetap dan dispensasi, detail provinsi, detail revaluasi yang dilakukan, analisis piutang dan utang sesuai masa jatuh tempo, daftar anak perusahaan dan pemilikan saham, jumlah komit pensiun, dan terhadap laporan keuangan. Untuk pengukuran akuntansinya, aktiva berwujud umumnya dinilai berdasarkan biaya historis. Meskipun diperbolehkan, revaluasi tetap dikenakan pajak sehingga jarak ditemukan dalam praktik. Biaya penelitian dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya, namun dapat dikapitalisasikan dalam keadaan yang tertentu dengan beberapa pengecualian. Laporan keuangan konsolidasi Prancis mengikuti pendekatan penyajian wajar berupa laporan substansi penghuni bentuk. Sistem akuntansi Jerman. Yang pertama, lingkungan akuntansi di Jerman mengalami perubahan terus-menerus dan hasilnya luar biasa sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dalam suatu peristiwa yang besar, hukum perusahaan tahun 1965 mengubah sistem pelaporan keuangan Jerman dengan mengarah pada ide-ide Inggris sampai Amerika, tetapi hanya berlaku bagi perusahaan besar. Pada awal 1970-an, unit Eropa mulai mengeluarkan direktif harmonisasi yang harus diadopsi oleh negara-negara lainnya ke dalam hukum nasional. Untuk regulasi dan penegakan aturan akuntansi, sebelum tahun 1998, Jerman tidak memiliki fungsi penempatan standar akuntansi keuangan sebagaimana yang dipahami di negara berbahasa Inggris. Untuk mengetahui badan swasta yang menetap standar nasional untuk memenuhi tahunan berikut.
Yang pertama, pengembangan rekomendasi atas penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, memberikan nasihat kepada pemerintah kehakiman atas legislasi akuntansi yang baru. Yang ketiga, mewakili Jerman dalam organisasi akuntansi internasional. Untuk pelaporan keuangan dalam perusahaan Jerman, yang pertama ada neraca, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, laporan manajemen, yang terakhir ada laporan auditor. Untuk pengukuran akuntansinya berdasarkan hukum komersil atau HGB, metode pembelian atau akuisisi adalah metode konsolidasi yang utama. Meskipun penyatuan kepemilikan juga dapat diterapkan dalam kondisi yang terbatas. Jerman Accounting Standard lebih ketat bila dibandingkan dengan HGB dalam hal laporan keuangan konsolidasi. Biaya historis merupakan dasar untuk memilih aktiva terwujud. Jerman merupakan salah satu pendukung paling loyal atas prinsip biaya historis di dunia. Perilaku anti-inflasi yang kuat merupakan hasil dari kerusakan akibat dua periode inflasi yang sangat menghancurkan Jerman pada abad ke-20. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.